Ibu Darmawati berasal dari SMK Negeri Buton Tengah, SMK Negeri 2 Buton Tengah. Kemudian narasumber yang ketiga, Bapak Sayuti SPD. Bapak Sayuti SPD berasal dari SMP Negeri 15 Buton Tengah. Dan yang terakhir adalah Bapak Wahyu Purdaryanto SPD yang berasal dari SDE 5 Lu. Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, berbagai panen hasil kali ini akan dibagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama akan dibawakan oleh dua orang dan akan dipandu oleh saya sendiri. Dan untuk sesi yang kedua akan dipandu oleh fasilitator Ibu Nur Afia SPD MPD. Bapak Ibu, sebenarnya mereka berempat ini hanyalah wakil-wakil dari calon dari guru penggerak yang ada di Kabupaten Buton Tengah. Sebenarnya jika ada waktu maka kami akan memanggil 47 guru penggerak, namun hanya dilempar karena mengefisienkan waktu Bapak Ibu. Untuk sesi yang pertama saya akan pandu kedua ibu kita. Sesi yang pertama, kedua ibu ini akan mempresentasikan atau memaparkan praktik lain yang sudah dia lakukan. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit dan ibu yang kedua juga 5 menit. Setelah itu saya akan pandu untuk Bapak Ibu peserta jika ada yang ingin dikonfirmasi atau yang ingin ditanyakan. Jadi satu pertanyaan untuk satu orang. Oke Bapak Ibu. Kita ke narasumber yang pertama, Ibu Manisa SPD. Ibu, kalau Ibu merasa nyaman untuk berdiri di sini, silakan berdiri di sini. Tetapi kalau Ibu merasa tidak nyaman atau tidak bisa melihat presentasi, silakan cari tempat yang nyaman. Karena pengeras suara cukup keras, sehingga audiens akan mendengarkan dari seluruh penjuru ruangan ini. Silakan Ibu Manisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Langsung saja barangkali kalian sudah berbagi pada waktu. Oke, perkenalkan nama saya Manisa SPD, DGP Dasar 10 Bandana, Asal Sekolah Pendidikan Timur, di mana pada berbagi praktik kali ini yaitu akan membawakan materi tentang berbagi praktik yaitu pelajaran yang bersama tadi dengan menggunakan model atau alur STAR. Apa itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu menempatkan siswa itu sebagai subjek, ya. Bahwa pendidikan yang berpusat pada peserta didik itu merupakan proses pembelajaran yang menempatkan siswa itu sebagai subjek, tetapi bukan sebagai objek. Artinya bahwa di sini bapak dan ibu guru itu hanyalah sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk eksplorasi penemuan dan pemecahan masalah. Nah, untuk metode STAR, ya, mungkin bapak dan ibu atau yang pendengar bahwa
mengidentifikasi kendala atau masalah apa saja yang dihadapi pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga adalah aksi, yaitu tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan. Dan yang terakhir adalah refleksi, yaitu mengevaluasi hasil dan dampak dari tindakan yang dilakukan. Biasanya banyak yang kita temukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas, bahwa seperti apa sih situasi yang kita temukan, bahwa kondisi yang menjadi latar belakang masalah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, situasi yang kita temukan adalah peserta didik sulit memahami pembelajaran di kelas. Di sini saya mengambil sampel atau contoh bahwa peserta didik kesulitan memahami konsep abstrak tentang hak asasi PPKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi praktek baik tentang budaya positif. Dalam hal ini budaya positif restitusi untuk mewujudkan cinta siswa aktif, inovatif, nyaman, dan termotivasi. Budaya positif yang diterapkan di sekolah yang dibentuk oleh nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan positif akan menciptakan lingkungan positif yang menjadi fondasi yang kuat bagi siswa untuk menjadi individu yang aktif, inovatif, nyaman, dan termotivasi secara intrinsik. Sesuai nama kurikulum kita sekarang, kurikulum merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar, sangat sesuai dengan pernyataan Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemerdekaan bukan hanya terlepas dari perintah, tetapi kemerdekaan juga adalah cakap memerintah diri sendiri. Dan untuk mewujudkan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang kuat, yang termotivasi dari dalam atau termotivasi secara intrinsik. Dan salah satu cara untuk mewujudkan motivasi intrinsik pada diri siswa adalah dengan budaya positif restitusi. Pemaparan dari Bapak Suyuti Abraham dari SMP Negeri 15 Buton Tengah yang akan membawakan praktik baik dari modul pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dengan judul Tak Gadis Berprestasi. Untuk itu kami silakan kepada Bapak untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izinkanlah saya pada siang yang berbahagia ini berbagi praktik baik tentang apa yang telah saya lakukan di sekolah saya. Saya perkenalkan diri saya dengan Suyuti Abraham SPB dari SMP Negeri 15 Buton Tengah. Adapun best praktik yang akan saya bagikan pada kesempatan yang berbahagia ini yang berjudul pembelajaran berdiferensiasi dan kemampuan sosial emosional untuk mewujudkan siswa yang berprestasi, yang saya beri tagline Pak Gadis Berprestasi. Mengapa saya mengambil materi yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi dan kemampuan sosial emosional dalam mewujudkan siswa berprestasi? Karena berangkat dari situasi yang ada bahwa sebagian siswa di kelas saya mengajar tidak tertarik dalam belajar bahasa Inggris. Selain itu, adanya dominasi dalam pembelajaran.
siswa yang paham dalam pembelajaran akan sangat mendominasi dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Sementara siswa yang tidak paham dan tidak tertarik dalam belajar cenderung pasif ketika dalam proses belajar mengajar. Kemudian, kurangnya motivasi dalam belajar bahasa Inggris. Dan yang keempat yaitu data rapor sekolah SMP 15 tutup tengah yang berkaitan dengan literasi dan numerasi pada tahun 2023. Untuk kategori literasi itu berada pada kategori sedang, yaitu 46,67%. Ya, kemudian untuk kemampuan numerasi berada di kategori kurang, yaitu berada pada angka 35,56%. Ya. Berdasarkan situasi ini, tantangan yang kami hadapi dalam melaksanakan proses pembelajaran yaitu yang pertama, dengan adanya kurikulum merdeka ini, sudah seharusnya setiap sekolah melaksanakan namanya pembelajaran diferensiasi. Selain itu, ya, bahasa Inggris juga merupakan bahasa asing yang sulit dipahami oleh seluruh siswa atau sebagian siswa. Kemudian juga kurangnya pemahaman murid dalam konsep literasi dan numerasi karena guru kurang memperkenalkan kegiatan literasi dan numerasi ini di dalam kelas. Ya, kemudian juga yang menjadi tantangan berikutnya yaitu kepercayaan diri dari murid itu masih kurang. Berdasarkan situasi dan tantangan inilah, maka saya melakukan aksi nyata. Ya, adapun aksi nyata yang saya lakukan yang pertama adalah melakukan pemetaan siswa. Saya tanpa mengurangi rasa hormat yang saya hormati seluruh hadirin, izinkan saya mempersingkat waktu untuk membagikan hasil rencana kerja pengembangan di sekolah saya. Perkenalkan, saya Bayu Purdaryanto, berasal dari SD Negeri Mangu. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertemu di sini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, harapan saya ini adalah program yang saya rencanakan dapat juga diterapkan sekolah-sekolah Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin bisa menjadi referensi. Terima kasih. Jadi program yang saya rencanakan dalam program pengembangan sekolah saya adalah menciptakan ekosistem belajar yang cakap teknologi, mengikuti perkembangan zaman dengan nama program Transit Jerman, ya. Filosofinya seperti ini. Seperti halnya ada stand-stand yang ada di depan kita ini, kita akan transit di tempat-tempat situ, mengambil pelajaran dari situ dan akan kita terapkan menjadi hal-hal yang baik akan kita gunakan. Jadi harapan saya di sini adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid mendapatkan pengalaman belajar yang cakap teknologi dan pengalaman belajar yang bermakna, tentunya bermakna bagi murid. Nah, dari kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat dengan alur besar, ya. Yang pertama, latar belakang apa dan mengapa saya merencanakan program seperti ini. Yang pertama adalah berdasar dari Ki Hajar Dewantara yang menyampaikan pemikiran filosofinya, ya, tentang pendidikan yang terdiri dari ada 6 hal, yaitu menuntut, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, bermain, berhamba, berpusat pada murid, dan analogi. Latar belakang di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Jadi anak itu berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, yang kedua, kondisi secara khusus di Kabupaten Buton Tengah ini, mungkin saya rasa semua sekolah di Kabupaten Buton Tengah ini, ya, khususnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah sudah memberikan fasilitas Chromebook di masing-masing sekolah. Mungkin paling sedikit 5 atau 10 Chromebook
yang terjadi di lapangan, saya rasa saya menceritakan apa yang terjadi di sekolah saya, pemanfaatannya kurang maksimal. Di sini mungkin hampirnya mungkin dikatakan 80% atau bisa jadi 90%. Pemanfaatan itu hanya digunakan pada saat kita asesmen nasional, ya. Padahal pada dasarnya kelompok ini banyak sekali manfaatnya. Kita dapat gunakan untuk belajar anak lebih maksimal. Kita maksimalkan aset yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor ini dengan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Kenapa saya tertarik akan hal ini? Berasal dari kekhawatiran saya, apakah kita yang ada di jauh dari pusat ibu kota negara ini, apakah kita tidak bisa sama dengan seperti yang di Jakarta, di Surabaya, di Bandung atau kota-kota besar lain? Bisa, Bapak Ibu. Alasannya bagaimana? Sekarang informasi yang bisa didapatkan oleh orang-orang di Jakarta sana dapat kita akses juga di sini. Tentu saja berasal dari hal itu, saya ingin murid-murid saya dari sekolah saat ini kenal bagaimana menemukan informasi yang baik, menemukan informasi yang bermanfaat, ya, menyambung juga di kekhawatiran yang disampaikan Kepala Dinas dari sambutan Kepala Dinas tadi, bahwa ada kasus-kasus penyalahgunaan, ya, ini termasuk ada di sini. Jadi saya ingin menanyakan Melihat ikan. Cukup sekian kelas berbagi. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sedikit kami menyampaikan Bapak Ibu hadirin tamu undangan bahwa di stand kiri dan kanan itu sudah disediakan berbagai aksi baik atau praktik baik yang telah rekan-rekan CGP laksanakan selama 6 bulan terakhir ini. Dan ada satu hal lagi yang menarik Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan juga. Di stand mereka ini sudah ada program sekolah yang berdampak bagi murid yang nantinya Bapak Ibu bisa mengambil sisi baik dari program yang direncanakan oleh para CGP hebat kita sebanyak 47 program dan sebanyak 47 aksi nyata yang telah mereka lakukan. Jadi disilakan Bapak Ibu tamu undangan untuk melihat-lihat, memberikan kesan. Jangan lupa Bapak Ibu datang ke stand pameran, berarti tiada kesan tanpa pesan dan kesan Bapak Ibu di stand pameran CGP hebat kami. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya dan disilakan kepada pemandu kelas untuk bisa mendampingi rekan-rekan Bapak Ibu saudara-saudari tamu undangan yang akan berkeliling